Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan pendampingan murid dengan pendekatan coaching dalam komunitas di sekolah saya. Dengan permasalahan siswa yang bernama Banyu Lutfi yang berbakat dalam paskibra, namun ketika mendapatkan kepercayaan dia tidak mau ikut lomba. Sini Lutfi. Ada apa bu? Kalian tadi manggil saya? Iya, duduk dulu ya. Iya bu. Alhamdulillah baik bu. Oke, gini, alhamdulillah kalau baik ya. Saya pengen ngobrol nih sama Lutfi. Ya bu. Mengganggu nggak ini waktunya? Enggak bu, saya lagi nggak ada waktu juga. Nggak ada kegiatan Ya, maksudnya? nggak ada kegiatan. Oke, kalau nggak ada kegiatan, berarti kebetulan ya Ibu hari ini pengen ngobrol nih sama Lutfi. Ya, begini Lutfi, Ibu mendapatkan undangan paskibra tingkat Tangsel. Ya. Ibu tahu bahwa kamu berpotensi untuk mengikuti lomba atau pemilihan paskibra tingkat Tangsel, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Menurut informasi dari pembina OSIS, Lutfi tidak bersedia atau tidak mau untuk mengikuti pemilihan tersebut. Ya, Ibu pengen tanya nih sebenarnya benar nggak sih memang Lutfi tidak mau? Sebenarnya sih mau bu, tapi ada faktor tertentu. Faktornya apa yang membuat Lutfi tidak mau? Persetujuan orang tua juga awalnya. Terus karena saya suka tipes bu, kalau capek sedikit. Kalau capek suka tipes, gitu. Oke, tapi kamu masih mau nggak nih kira-kira? Mau sih bu. Saya boleh minta solusinya dari ibu. Solusinya, oke. Sekarang apa kira-kira yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu inginkan setelah kita berdiskusi ini? Bantu buat ngomong ke orang tua Kenapa harus ngomong ke orang tua? agar diizinin, agar orang tua percaya kalau ini ada kegiatan sekolah. Sebenarnya kenapa sih orang tua tidak mengizinkan? Mungkin karena ya penyakit saya itu, atau Lutfi, ya bu, Ibu pengen tahu nih sebenarnya kenapa sih Ibu harus menyampaikan ke orang tua? Karena selama ini Ibu pengen tahu kenapa orang tua itu tidak mengizinkan, tentunya ada sebabnya. Sebabnya apa? mungkin sebabnya sih karena penyakit saya itu bu, yang kalau sering saya suka capek dikit langsung tipes gitu. Mungkin karena itu ibu saya melarang. Oke. Tapi kalau mungkin diomongin lagi sama ibu saya, mungkin ibu saya percaya. Untuk kamu percaya. Sekarang dari Lutfinya itu percaya tidak kalau Lutfi bisa dan kuat? Bisa percaya. Oke, percaya. Caranya bagaimana agar Lutfi bisa kuat dalam paskibra ini, Lutfi tidak sakit setelah latihan-latihan? Ya saya sih lebih ke latihan fisik biar kuat, sama memanage waktu. Terus ngatur pola makan. Iya, itu kamu sudah tahu solusinya ya. Jadi selain kamu sendiri yang bisa mengatasinya, tentunya kamu harus tahu solusinya ya. Solusinya itu bahwa kamu harus punya komitmen ya, harus punya komitmen. Kira-kira Lutfi, ketika nanti orang tua mengizinkan, apa yang kamu lakukan? Saya bakal terus latihan sih, biar kesannya lebih bagus, biar insya Allah juga keterima juga. Ya. Oke ya, berarti kira-kira kalau kamu
ikut kegiatan tersebut, pemilihan Paskibra, kamu bisa untuk menjaga kesehatan kamu? Siap, bisa. Siap, bisa ya. Jadi di dalam kegiatan tersebut kamu harus komitmen tadi. Apa komitmennya? Menjaga pola makan, Mm-mm. terus latihan terus, Mm-mm. latihan fisik, Mm-mm. terus memanage waktu. Memanage waktu. Oke. Kemudian agar orang tua kamu juga lebih setuju lagi, kira-kira kapan nih kita bisa datang ke rumah kamu untuk membicarakan ini? Oh, kalau itu sih bisa kapan aja sih Bu. Kalau Mm-mm. kalau misalnya orang tua saya lagi nggak sibuk, mungkin saya bisa kabarin. Oh gitu. Oke, kalau gitu nanti kita coba. Kemudian Lutfi sudah punya solusinya. Kira-kira bagaimana? Ya, sekarang Lutfi sendiri selain permasalahan dari orang tua, ada tidak sih permasalahan Lutfi yang membuat Lutfi tidak mau ikut tadi Bu? Enggak ada sih, udah itu doang. Itu aja, karena orang tua tidak mengizinkan. Orang tua tidak mengizinkan karena Lutfi sering sakit pada saat latihan Paskibra atau pada saat latihan-latihan terlalu sering, ya, seperti itu. Oke, kira-kira persiapan apa nih yang mau Lutfi lakukan pada akhir-akhir ini? Kayak latihan terus sih, latihan biar bagus fisik juga, terus biar nggak kaget juga pas acara itu. Iya, biar nggak kaget juga pas acara itu. Yakin nantinya bisa berjalan dengan baik? Siap. Oke, kalau gitu. Jadi itu aja ya, mungkin kita akan kamu untuk membantu ya, untuk membantu solusi ini sesuai dengan yang kamu harapkan tadi. Oke, bagaimana perasaan Lutfi sekarang? Gimana ya Bu? Setelah tahu solusinya, setelah tahu komitmennya, kira-kira bagaimana Lutfi? Lebih lega sih. Lebih lega ya. Nah, karena Lutfi sendiri suka nggak sih dengan kegiatan Paskibra? Suka Bu, apalagi kan ini acara kota dibuat sama pemerintah yang bisa bawa nama baik sekolah. Ya. Bisa nama baik orang Orang tua. tua, nama baik diri sendiri. Oke, kalau gitu cukup ya diskusi kita pada siang hari ini. Oke, benar nih, sudah nggak ada lagi yang ingin diselesaikan atau ingin ditanyakan ke Ibu Lutfi. Sebenarnya ada sih Bu. Soalnya kan sebelumnya saya belum pernah ikut lomba Paskibra kali ini, apalagi kan dari pemerintah langsung nih, kabupaten, terus kota Tangerang Selatan, terus nanti langsung yang ke nasional. Saya agak grogi juga sih Bu, kurang pede juga soalnya. Gitu. Ya. Ya. Kalau kurang percaya diri, ya. Kalau kamu tingginya berapa? Tinggi saya 182. 182. Persyaratan di Paskibra berapa? Maksimal 180, minimal 170. Ada maksimalnya juga. Oke. Dari tingginya kamu sudah bagus ya. Dari postur tubuhnya, dari PBB-nya, Ibu lihat kamu juga sudah punya potensi yang bagus. Jadi menurut kamu kenapa kamu tidak percaya diri? Takut nggak lolos di tingkat kecamatannya aja sih Bu. Soalnya kan tingkat kecamatan periksa tinggi badan, berat badan sama postur, takutnya nggak masuk aja gitu, nggak sesuai persyaratan. Gitu. Ya. Jadi kira-kira apa yang kamu lakukan? Kamu tetap daftar atau enggak nih? Saya tetap daftar sih untuk nyoba, siapa tahu kan bisa lolos di tingkat kecamatan. Oke.
Kemudian kira-kira kamu sudah konsultasi belum sama pelatihnya berkaitan dengan kegiatan ini? Oh kalau itu sih udah, saya udah konsultasi ke pelatih. Terus saya untuk minta waktu buat latihan sebelum seleksi dimulai. Sebelum seleksi dimulai. Oke. Kemudian sudah koordinasi dengan Pak Fajar, dengan Pak Po belum berkaitan dengan kegiatan ini? Ya siap sudah. Terus apa yang sudah dilakukan, diskusinya apa saja? Tentang itu sih, tentang seleksinya, kapan seleksinya, terus apa yang harus disiapin. Terus itu aja. Apa saja yang dipersiapkan untuk seleksi tersebut? Lebih mempersiapkan ke latihan sama mental sih. Latihan sama mental. Kemudian kemarin dengar-dengar Pak Fajar juga pengen bantu tentang kesehatan kamu. Apa tuh yang ingin dibantu kira-kira kemarin? Oh, bantu buat bisa ngatur waktu lebih baik. Buat mengatur kamu lebih baik. Gimana kira-kira kamu ingin mengatur waktunya biar kamu lebih sehat seperti apa? Lebih ke menjaga pola makan sama menjaga pola tidur, terus apa ya, lebih ke memanage waktu sih. Oke. Kira-kira kamu sakit itu pengaruh dengan kamu mungkin stres atau merasa kepikiran, itu enggak sih? Pengaruh itu juga tidak? Iya tidak, lebih pengaruh ke itu sih, apa, berkegiatan lebih. Karena berkegiatan lebih, kemudian kalian capek, kemudian sakit. Oke. Kira-kira ke depan kamu tadi sudah bilang bahwa kamu yakin kamu bisa untuk memperbaikinya, ya. Oke. Kira-kira mulai kapan nih pola hidup sehat, kemudian latihan yang ingin kamu terapkan mulai dari kapan? Pola hidup sehat bisa mulai hari ini sih. Terus kalau latihan bisa saya nanti koordinasi ke pelatihnya buat latihan kapan. Oke, bisa diagendakan, buat agenda kamu jadwal atau bagaimana kira-kira yang ingin kamu lakukan? Lebih enaknya sih di jadwal biar ada waktu sering istirahat. Oke, sekarang siapa yang mau kamu ajak konsultasi jadwal kamu? Misalnya tanda tangani dong jadwal saya, kira-kira saya sudah sesuai jadwal. Apakah pelatih, apakah guru BK atau Bu Lina nih? Pelatih sih. Pelatih. Oke, kalau Pelatih atau senior. Oke, pelatih atau senior. Oke, ide kamu sangat bagus. Sekarang tinggal kamu punya komitmen bahwa kamu harus benar-benar serius seperti komitmen yang sudah kamu sampaikan tadi, ya. Oke, setelah ini pulang berarti kamu apa yang dilakukan yang pertama kali? Langsung mengubah pola hidup sehat. Dengan cara membuat apa? Agenda. Membuat agenda. Oke, buat agenda. Yang pertama agenda dari apa tuh? Latihan. Agenda yang kedua Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Kemudian Udah. pola hidup sehat itu dari makan, dari tidur, ya. Dari apa lagi? Dari kegiatan. Dari kegiatan, semua macam kegiatan harus diagendakan berarti ya, menurut Lutfi ya. Oke, berarti hal-hal yang kamu lakukan kamu sudah tahu. Kita berencana untuk segera ke rumah kamu untuk menyampaikan hal ini kepada orang tua kamu, ya. Yang penting tergantung dari Lutfinya, ya. Lutfinya siap? Siap. Sanggup? Siap, sanggup. Oke, sip. Kalau siap, sanggup, insya Allah, ya. Orang tua juga pasti akan mendukung. Oke.
bisa lebih baik lagi dan bisa membawa nama baik sekolah, nama baik diri sendiri dan nama baik orang tua tentunya ya. Sukses buat Lutfi, semangat ya Lutfi ya. Oke, ya sekarang boleh untuk kegiatan kembali dengan teman-temannya. Terima kasih banyak Lutfi. Ya, silahkan.